Saya mau jujur di awal. Ada satu angka yang sering terdengar sederhana, tapi diam-diam terasa menakutkan bagi banyak orang. 100 juta rupiah. Bukan karena angkanya terlalu besar untuk dibayangkan, tapi karena ketika kita melihat kondisi dompet hari ini, angka itu terasa jauh sekali. Seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk orang biasa seperti kita. Mungkin kamu pernah ada di fase ini. Setiap bulan gajian ada niat menabung. Tapi entah kenapa, di akhir bulan yang tersisa cuma niatnya saja. Uang sudah habis ke cicilan, kebutuhan rumah, nongkrong kecil yang katanya cuma sekali ini, dan belanja impulsif yang sering kita sesali diam-diam. Kita bukan tidak mau menabung, kita capek, kita sibuk bertahan hidup. Ironisnya, di saat yang sama kita juga dihantui rasa cemas. Gimana kalau ada kebutuhan mendadak? Gimana kalau suatu hari saya capek kerja tapi nggak punya pegangan? Gimana masa depan saya nanti? Masalahnya bukan karena kita boros atau malas. Masalahnya seringkali karena kita tidak punya arah yang jelas. Menabung tanpa tujuan itu seperti berjalan tanpa peta. Setiap langkah terasa berat dan kita mudah berhenti karena tidak tahu sebenarnya kita sedang menuju kemana. Dan angka 100 juta itu bukan soal gengsi, bukan soal pamer. Bagi banyak orang, 100 juta adalah rasa aman, dana darurat, modal usaha kecil, atau sekedar ruang bernapas ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Saya sendiri dulu mengira menabung sebanyak itu hanya mungkin untuk orang dengan gaji besar. Orang yang hidupnya sudah rapi, stabil, dan jauh dari drama keuangan. Ternyata saya salah. Bukan soal seberapa besar penghasilan kita, tapi soal bagaimana kita membangun kebiasaan, mindset, dan kesabaran. Di video ini, saya tidak akan menggurui. Saya hanya ingin mengajak kamu duduk sebentar, bernapas, dan melihat ulang hubungan kita dengan uang. Karena 100 juta itu bukan dicapai dengan langkah besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan semua itu selalu dimulai dari langkah pertama. Kalau mendengar target 100 juta, banyak orang langsung menyerah sebelum mulai. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi di segmen ini kita tidak bicara teori berat, kita bicara langkah dasar, sederhana, dan realistis. Langkah 1, tentukan untuk apa 100 juta itu. Menabung tanpa tujuan itu cepat lelah, karena otak kita butuh alasan untuk bertahan. 100 juta bukan angka kosong, kamu harus mengubahnya jadi cerita. Misalnya, saya ingin punya dana aman supaya kalau kehilangan pekerjaan, saya tidak panik. Saya ingin punya modal usaha kecil tanpa harus berutang. Saya ingin punya tabungan agar orang tua saya tidak khawatir di masa depan. Ketika tujuan ini jelas, menabung bukan lagi kewajiban, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Bukan sekedar saya harus nabung, tapi saya sedang membangun rasa aman. Langkah 2, pecah 100 juta jadi angka yang tidak menakutkan. 100 juta terdengar besar karena kita melihatnya utuh. Sekarang kita pecah. 100 juta dalam 5 tahun berarti 20 juta per tahun. Sekitar 1,7 juta per bulan atau sekitar 55.000 per hari. Tiba-tiba angkanya terasa lebih manusiawi, bukan? Kalau 1,7 juta per bulan masih berat, tidak masalah. Yang penting bukan kecepatannya, tapi arahnya. Bisa mulai dari 500.000, bisa mulai dari 1 juta. Yang penting konsisten dan naik perlahan. Menabung itu bukan lomba, ini perjalanan panjang. Langkah 3, pisahkan uang tabungan sejak awal. Ini langkah yang sering diremehkan, tapi dampaknya besar. Jangan menabung dari sisa uang, karena sisa uang hampir selalu tidak ada. Begitu gajian atau dapat penghasilan, langsung pisahkan uang tabungan. Simpan di rekening terpisah, jangan tercampur dengan uang harian. Contoh nyata, jika penghasilan kamu 5 juta dan kamu sepakat menabung 1 juta, begitu uang masuk, langsung pisahkan 1 juta. Sisanya baru kamu atur untuk hidup. Cara berpikirnya dibalik, bukan nabung kalau bisa, tapi hidup dengan sisa setelah nabung. Langkah 4, naikkan tabungan setiap penghasilan naik, bukan gaya hidup. Ini jebakan paling halus. Saat penghasilan naik, gaji naik, proyek bertambah, usaha mulai lancar. Yang naik seringkali bukan tabungan, tapi gaya hidup. Padahal ini momen emas. Contoh, jika penghasilan naik 1 juta, jangan habiskan semuanya. Ambil 300-500 ribu untuk menaikkan tabungan. Sisanya baru boleh dinikmati. Dengan cara ini, hidup tetap terasa naik, tapi masa depan juga ikut dibangun. Kita tidak menunda kebahagiaan, kita hanya membaginya dengan versi diri kita di masa depan. 4 langkah ini terlihat sederhana, tapi kalau dijalankan bersama, mereka membentuk fondasi yang kuat.
Dan masih ada satu langkah penting lagi yang sering menjadi pembeda antara orang yang berhenti di tengah jalan dan orang yang benar-benar sampai ke angka 100 juta. Di titik ini, saya ingin kita berhenti sebentar. 4 langkah tadi sebenarnya sudah cukup untuk membuat banyak orang mulai menabung. Tapi kenyataannya, banyak yang berhenti di tengah jalan. Bukan karena langkahnya salah, tapi karena mindsetnya belum berubah. Dan disinilah kita masuk ke langkah kelima, sekaligus konsep paling penting dalam perjalanan menuju 100 juta. Langkah 5. Jadikan menabung sebagai identitas, bukan target sementara. Kebanyakan orang berpikir begini, saya mau menabung sampai terkumpul sekian, setelah itu bebas. Masalahnya, pola pikir ini membuat menabung terasa seperti hukuman sementara, sesuatu yang ditahan, dipaksa, dan ditunggu kapan selesai. Padahal, orang yang benar-benar berhasil menabung besar bukan karena mereka kuat menahan diri, tapi karena cara mereka melihat diri sendiri berbeda. Mereka tidak berkata, "Saya sedang menabung." Mereka berkata, walau tidak diucapkan, "Saya adalah orang yang terbiasa menyisihkan uang." Ini perbedaan kecil, tapi dampaknya besar. Menabung bukan lagi aktivitas, tapi bagian dari identitas diri. Sekarang kita turunkan konsep ini ke hal yang sangat praktis. Bayangkan ada 2 orang. Orang pertama berkata, "Bulan ini saya gagal nabung, nanti bulan depan coba lagi." Orang kedua berkata, "Saya orang yang menabung. Bulan ini memang kecil, tapi saya tetap menyisihkan." Hasil akhirnya akan sangat berbeda meski jumlahnya sama. Karena yang satu fokus ke hasil, yang satu fokus ke kebiasaan. Dan 100 juta itu bukan dibangun oleh satu keputusan besar, tapi oleh ribuan keputusan kecil yang konsisten. Menabung kecil tapi rutin lebih kuat daripada besar tapi jarang. Ini sering disepelekan. Banyak orang menunggu, nanti kalau penghasilan sudah besar. Nanti kalau cicilan selesai, nanti kalau hidup sudah lebih tenang. Masalahnya, nanti sering tidak pernah datang. Justru kebiasaan kecil hari ini yang melatih otot disiplin kita. Contoh sederhana, menabung 50.000 setiap hari atau 300.000 setiap minggu. Jumlahnya mungkin terasa kecil, tapi yang sedang kamu bangun bukan cuma saldo, melainkan kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan bahwa saya adalah orang yang bisa konsisten. Dan kepercayaan diri finansial itu jauh lebih berharga dari angka di rekening. Gunakan sistem, bukan mengandalkan niat. Niat itu rapuh, capek sedikit, niat bisa hilang. Karena itu, orang yang berhasil menabung biasanya tidak mengandalkan motivasi. Mereka membangun sistem. Contoh sistem sederhana, auto debit tabungan setiap tanggal gajian. Rekening tabungan tanpa kartu ATM. Aplikasi pencatat tabungan bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadari. Dengan sistem, kamu tidak perlu kuat setiap hari. Kamu hanya perlu menyiapkan jalur yang benar di awal. Seperti air yang mengalir, kalau jalurnya tepat, dia akan sampai ke tujuan tanpa perlu dipaksa. Pahami bahwa menabung bukan berarti hidup menderita. Ini miskonsepsi paling sering. Menabung bukan soal menyiksa diri, bukan soal menolak semua kesenangan. Menabung adalah soal memilih kesenangan dengan sadar. Kamu masih boleh ngopi, masih boleh liburan, masih boleh menikmati hidup. Tapi sekarang, setiap pengeluaran punya pertanyaan kecil. Apakah ini sepadan dengan tujuan saya? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Karena keseimbangan hidup bukan tentang menahan semua, melainkan tentang tahu kapan menikmati, kapan menyiapkan masa depan. Di segmen ini, kita belajar bahwa 100 juta bukan soal gaji besar, bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan, identitas, dan sistem. Saya ingin kamu membayangkan 3 orang. Usianya berbeda, penghasilannya berbeda, latar hidupnya juga tidak sama. Tapi mereka semua berjalan menuju tujuan yang serupa, rasa aman finansial. Cerita pertama, Andi, karyawan dengan gaji pas-pasan. Andi bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan yang, kata orang, cukup buat hidup. Tidak besar, tidak juga terlalu kecil. Di awal, Andi selalu berpikir, nanti kalau gaji saya naik, baru serius nabung. Tahun demi tahun berlalu dan alasan itu terus dipakai. Sampai suatu hari, Andi menyadari satu hal sederhana. Penghasilannya tidak pernah benar-benar terasa cukup. Akhirnya dia melakukan hal kecil, bukan besar. Setiap gajian, dia langsung memisahkan 10%, berapapun nominalnya. Kadang hanya ratusan ribu, kadang terasa menyebalkan. Tapi dia tidak menunggu bulan sempurna. Yang menarik, hidup Andi tidak runtuh. Dia menyesuaikan pengeluaran, bukan menghentikan hidupnya.
5 tahun kemudian, Andi tidak merasa kaya, tapi dia merasa tenang. Dan ketenangan itu datang bukan dari lonjakan gaji, tapi dari kebiasaan yang konsisten. Cerita kedua, Rina, freelancer dengan penghasilan tidak tetap. Rina bekerja lepas, kadang penghasilannya besar, kadang sepi berbulan-bulan. Masalah terbesar Rina bukan di jumlah uang, tapi di ketidakpastian. Dulu, setiap dapat proyek besar, uangnya ikut terasa besar. Dipakai liburan, belanja, dan hadiah untuk diri sendiri. Lalu saat sepi datang, panik. Sampai akhirnya Rina mengubah satu hal. Dia berhenti menabung berdasarkan perasaan. Setiap kali ada pemasukan, 30% langsung masuk tabungan target. Tidak peduli sedang senang atau capek. Saat penghasilan besar, tabungannya ikut besar. Saat kecil, dia tetap menyisihkan. Dengan cara ini, Rina tidak lagi hidup naik turun secara emosional. Uang tidak lagi mengatur suasana hatinya. Yang dia bangun bukan cuma saldo, tapi rasa kontrol. Cerita ketiga, Budi, pengusaha kecil yang terlalu fokus bertumbuh. Budi punya usaha kecil. Setiap keuntungan selalu diputar kembali ke bisnis. Secara logika, masuk akal. Tapi ada satu masalah. Semua uangnya ada di luar, tidak ada pegangan pribadi. Ketika bisnis terguncang, hidup ikut goyah. Budi lalu membuat keputusan yang awalnya terasa egois. Setiap bulan, dia menggaji dirinya sendiri. Bukan besar, tapi rutin. Uang itu tidak disentuh, tidak diputar, tidak dipinjam. Hasilnya, Budi tetap bertumbuh sebagai pengusaha, tapi sekarang dengan fondasi yang lebih tenang. Benang merah dari ketiga cerita, Andi, Rina, dan Budi tidak punya kondisi ideal. Tidak menunggu hidup rapi dulu, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka memisahkan uang di awal. Mereka konsisten. Mereka menjadikan menabung sebagai bagian dari hidup, bukan proyek sementara. 100 juta mereka capai bukan lewat keajaiban, tapi lewat keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Dan mungkin setelah mendengar cerita ini, kamu mulai sadar satu hal. Perjalananmu memang unik, tapi prinsipnya sama. Sekarang saya ingin kamu pelan-pelan menurunkan volume dunia luar. Tidak perlu membuka aplikasi bank, tidak perlu menghitung saldo. Cukup duduk dan jujur pada diri sendiri. Coba kamu jawab dalam hati. Apa arti uang buat kamu sebenarnya? Apakah sekedar alat bertahan hidup? Atau simbol rasa aman? Atau mungkin sumber kecemasan yang tidak pernah benar-benar hilang? Banyak dari kita tidak kekurangan uang. Yang kita kekurangan adalah ketenangan. Selama ini, kamu menabung untuk apa? Atau justru kamu belum pernah benar-benar punya alasan? Karena tanpa alasan yang jelas, menabung terasa seperti menahan diri dari hidup. Padahal seharusnya, menabung adalah cara agar hidup tidak selalu terasa darurat. Apa yang biasanya membuat kamu gagal konsisten? Apakah karena pengeluaran kecil yang terasa tidak apa-apa? Tekanan sosial untuk ikut gaya hidup? Atau rasa lelah setelah bekerja keras sehingga kamu ingin memberi hadiah pada diri sendiri? Tidak ada jawaban salah. Yang ada hanya kesadaran. Sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Versi diri kamu di 5 tahun ke depan sedang berada di kondisi seperti apa? Apakah masih cemas setiap ada kebutuhan mendadak? Atau mulai bisa bernapas lebih tenang karena punya pegangan? Dan pertanyaan ini penting. Kalau versi masa depanmu bisa bicara, apa yang dia harapkan dari kamu hari ini? Bukan langkah besar, bukan keputusan ekstrim. Mungkin dia hanya berharap, tolong sisihkan sedikit saja, tapi lakukan dengan konsisten. Menabung 100 juta bukan tentang membuktikan apapun ke orang lain. Ini tentang menghormati diri sendiri, menghormati lelahmu hari ini, menghormati usaha kecil yang sering tidak terlihat, menghormati harapan agar hidup tidak selalu berada di mode bertahan. Dan kalau hari ini kamu merasa, saya terlambat, percayalah, kamu tidak terlambat. Kamu hanya akhirnya sadar, karena langkah paling penting dalam menabung bukan angka pertama, melainkan keputusan untuk peduli pada masa depan diri sendiri. Sampai di titik ini kita belajar satu hal penting. Menabung 100 juta bukan tentang angka, bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan juga tentang siapa yang paling besar penghasilannya. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan masa depan kita sendiri. Kita mulai dari hal sederhana. Menentukan tujuan yang jelas,
memecah target agar tidak menakutkan, memisahkan tabungan sejak awal, menaikkan tabungan bukan gaya hidup, dan menjadikan menabung sebagai bagian dari identitas diri. 5 langkah itu mungkin terlihat biasa, tapi kalau dijalankan dengan sabar, mereka pelan-pelan mengubah hidup. Bukan hanya saldo di rekening, tapi cara kita memandang uang, cara kita membuat keputusan, dan cara kita merasa lebih tenang menghadapi hari esok. Menabung bukan berarti hidup kita jadi sempit, justru sebaliknya. Dengan tabungan, kita punya ruang bernapas. Kita tidak mudah panik. Kita tidak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya. Keseimbangan hidup bukan soal memilih antara menikmati hari ini atau menyiapkan masa depan, tapi tentang mampu melakukan keduanya dengan sadar. Kalau kamu merasa video ini relevan, kalau ada satu kalimat saja yang membuat kamu berhenti dan berpikir, jangan lupa like video ini, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pengingat yang sama. Bagikan ke orang terdekatmu yang mungkin sedang berjuang diam-diam dengan kondisi keuangannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini kalau kamu ingin terus belajar soal keuangan, mindset, produktivitas, tanpa tekanan, tanpa menggurui. Saya juga ingin mengajak kamu satu hal. Tulis di kolom komentar, target tabungan kamu saat ini, atau tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menabung, atau pengalaman pribadi kamu yang mungkin bisa menguatkan orang lain. Cerita kamu mungkin sederhana, tapi bisa jadi pengingat penting bagi seseorang yang sedang hampir menyerah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga dirimu, jaga keseimbangan hidupmu, dan ingat, langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi rasa aman di masa depan.